Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berhubung jurusan informatika, khususnya prodi informatika sedang persiapan akreditasi dan ada acara di luar kampus, sehingga untuk perkuliahan kalkulus ini saya lakukan secara asinkron ya, menggunakan video tutorial, sehingga nanti teman-teman silahkan belajar dengan membaca, mencoba, dan melihat daripada video tutorial yang saya share ini. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan tentang fungsi dan grafik bagian 2 ya. Nah, operasi-operasi fungsi pada bagian 2 ini adalah fungsi komposisi ya. Jadi teman-teman di SMA pernah belajar fungsi seperti ini, f plus g yang memetakan x, artinya fungsi komposisi antara fx plus gx ya. Kemudian f min g dengan pengubah x, artinya fungsi fx dikurangi dengan fungsi gx. F dikali G dengan pengubah X ini sama dengan fungsi fx dikalikan dengan fungsi gx, dan seterusnya ya. Apapun yang ada di sini ini ya, f per g dengan pengubah x ini adalah sama dengan fx per gx ya. Kemudian f pangkat nx artinya fungsi fx dipangkatkan dengan n. Ya, begitu ya teman-teman ya. Khusus untuk pangkat f pangkat n ini bukan fx pangkat nx ya, tapi fungsi fx dipangkatkan dengan n. Ini hati-hati nanti. Kalau yang lainnya ini merupakan operasi yang mirip ya, f per g dengan pengubah x berarti fx dibagi dengan gx. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa langsung pada contoh ya. Ini masih mudah. Jika f memetakan x, di mana 2x min 1 di akar dan gx adalah 1 per x pangkat 5, 1 per x plus 5, maka tentukan f plus g yang memetakan x. Nah, maka tinggal bagaimana caranya. Nah, ini f plus g dengan pengubah x artinya fungsi yang ada pada fx ditambahkan dengan fungsi pada gx. Jadi kalau untuk yang nomor A ini adalah akar 2x min 1 ditambahkan 1 per x plus 5. Kemudian f min g yang memetakan x berarti tinggal dikurangkan saja fungsinya, fx min gx, atau akar 2x min 1 dikurangi 1 per x pangkat x plus 5 ya. Kemudian f kali g yang memetakan x ini berarti tinggal fx dikalikan gx, atau akar 2x min 1 kali 1 per x plus 5. Kemudian f langsung saja, f kuadrat x berarti ini fx dipangkatkan 2 ya, berarti 2x min 1 karena akarnya hilang dipangkatkan 2 ya. Seperti itu. Ini notasi di dalam Maple. Kalau teman-teman nanti ada yang menginstal Maple seperti ini ya untuk menghitungnya ya. Nah, ini masih mirip ini. Ini tinggal dimasukkan saja. Yang pertama di sini kita hitung fungsi komposisinya. Kita tentukan misalkan untuk A berarti fx ditambah gx berarti x kuadrat ditambah 3 ditambah 2x ditambah 2. Kemudian x-nya digantikan dengan 2, tergantung di sini pengubah atau variabel yang dimasukkan berapa. Kemudian saya loncat saja langsung pada f pangkat 3 yang memetakan 1 berarti fx ini atau x kuadrat plus 3 ini dalam kurung pangkatkan 3, kemudian x-nya digantikan dengan 1 ya. Seperti itu. Ini saya yakin teman-teman ini masih mudah dimengerti ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau teman-teman menemukan soal yang seperti ini bagaimana? Nanti pembahasannya akan kita bahas. Jadi diketahui fx itu sama dengan 1 min x kuadrat jika x lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian fx sama dengan x jika x lebih besar dari 0. Kemudian fungsi gx sama dengan min 2x jika x lebih kecil dari 1. Fungsi gx sama dengan 1 min x jika x lebih besar atau sama dengan 1. Carilah f min gx atau fx min gx ya. Caranya bagaimana? Berarti kita harus menghubungkan range-nya fx dengan range-nya gx yang bertemu ya. Kita lihat di sini. F min gx. Kita lihat ada kondisi x lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian ini kondisi x lebih besar dari 0. Berarti ini kondisi ini tidak bertemu karena saling berpisah ya. Yang satu x lebih kecil atau sama dengan 0, 0 ke kiri, kemudian x lebih besar dari 0 atau x ke kanan ya. Ini nggak pernah bertemu. Nah, sehingga kondisi ini sama ini nggak bisa ya. Ini lagi pula ini juga di dalam fungsi fx. Kemudian kita lihat di sini.
X lebih kecil daripada 1, kemudian X lebih besar atau sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini X lebih kecil 1, kemudian X lebih besar daripada 1, saling berpisah ya. Ini cuma hanya beririsan di, oh ini enggak beririsan ya, tapi ini ya ini juga berpisah sama seperti ini ya. X lebih kecil dari 1 dan yang ini kondisinya X lebih besar atau sama dengan 1. Ini kondisinya enggak saling bertemu. Nah, kita lihat antara fx sama gx yang kondisinya bisa saling bertemu yang mana? Nah, ini ya. X lebih besar dari 0, kemudian X lebih kecil dari 1. Ini bisa saling bertemu dalam satu range. Artinya X-nya antara 0 dan 1. Kemudian ini ya. X lebih kecil atau sama dengan 0 dan X lebih kecil dari 1. Nah, ini saling beririsan. X-nya lebih kecil dari 1 atau ke kiri, 1 ke kiri, ini 0 ke kiri, ini bisa saling bertemu ya. Jadi kondisinya adalah ini, X lebih kecil atau sama dengan 0 dan X lebih kecil dari 1. Ini berarti yang dipakai ini ya. Kita cari pasangan kondisi yang bertemu. Kemudian ini kondisi X lebih besar dari 0, ini juga bertemu dengan atau searah dengan X lebih besar atau sama dengan 1 ya. Saling beririsan ya. Berarti antara fx yang ini, yang kondisi x-nya lebih besar dari 0, dengan gx yang kondisi x-nya itu lebih besar atau sama dengan 1, ini bisa dioperasikan f min gx ya. Kemudian tadi fx yang x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil dari 1, ini bisa dioperasikan f min gx. Kemudian yang kondisi ini, x lebih kecil daripada 0, x lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 0, kemudian X lebih kecil daripada 1 ya, ini bisa bertemu ya, bisa dilakukan f min gx, berarti 1 min x kuadrat min 2x ya. Ya seperti itu. Jadi kita cari kondisi-kondisi yang saling bertemu, berarti ada beberapa kondisi ini. X lebih besar dari 0, X lebih kecil dari 1, kemudian X lebih kecil daripada 0, X lebih kecil daripada 1, ini 2, kemudian X lebih besar dari 1 dan X lebih besar dari 0, 3, ada 3 kondisi ya. Nanti akan kita bahas, ada pembahasannya ya. Kita lanjut saja. Jadi yang terpenting kita tahu range-nya yang bisa disatukan, yang bisa searah ya, yang bisa searah. Kemudian ini fungsi komposisi ya. Fungsi komposisi ini fungsi yang memetakan fungsi atau peubah yang diproses oleh suatu fungsi itu merupakan fungsi ya. F memetakan gx, berarti gx-nya sebagai peubah yang dipetakan oleh f, fungsi f. Kemudian fungsi g memetakan f ya dengan peubah x, artinya fungsi g memetakan fungsi fx atau fungsi g dengan peubah berupa fungsi fx ya. Kalau di mapel fungsi komposisi dilambangkan seperti ini. Nah ini, misalkan diketahui fx ada sama dengan x min 3/2 dan gx adalah akar x. Maka FOGX atau f memetakan gx berarti tinggal gx-nya atau akar x ini masukkan ke x dari fx ya. Sehingga menjadi seperti ini. X-nya ditempati oleh definisi dari gx yaitu akar x, berarti akar x min 3/2. Kemudian GOF memetakan x atau G memetakan fx, berarti tinggal gx ini adalah akar x. Nah, x ini diganti dengan x min 3/2, berarti akar x min 3/2, yang di akar adalah isi dari fx ya, karena fungsi G memetakan fx. Nah seperti ini ya. Jika fx x plus 1 dan gx adalah sama dengan x min 1 per x min 2, tentukan FOGX atau GOF atau GOFX atau G memetakan fx. Nah ini tinggal menggunakan cara seperti ini ya, ini mirip ya dengan contohnya ya. Kita lanjut saja. Nah ini juga mirip, yang penting kita menemukan FGX nya bagaimana bentuknya. Berarti tinggal gx nya ini adalah akar 2x plus 1, nanti bagian x nya diganti akar 2x plus 1, yang ini akar 2x plus 1 dikuadratkan, kemudian pada bagian x nya digantikan dengan 4 ya, nanti akan ketemu FOG 4. Kemudian kalau GOF 5, tinggal gx nya memetakan fx, x pada si fungsi gx itu digantikan dengan 4x per e kuadrat min 5.
kemudian diisi dengan 5 pada X-nya. Nah, nanti akan ketemu GOF ya. Nah, ini seru ini teman-teman ya. Jika diketahui fx sama dengan akar 1 min x kuadrat dan gx sama dengan 2x kuadrat, tentukanlah fOGX dan GOFX. Oh, ini masih mudah ya ini, karena masing-masing dari fx-nya ketahuan, gx-nya juga ketahuan, tinggal FOG-nya X bagaimana dan GOFX bagaimana. Ini masih gampang yang ini ya. Nah, yang ini yang agak seru. Jadi teman-teman masih ingat inverse ya. Kalau F inverse memetakan FOG, maka akan ketemu GX. Kalau FOGX memetakan fungsi G inverse, maka akan ketemu fungsi Fx ya. Jadi seperti itu. Jika Fx sama dengan 1/2x-1 dan FOGX atau FGX sama dengan x per 3x-2, tentukanlah GX ya. Ini nanti akan kita bahas juga. Kemudian ini juga mirip ya, jika GX sama dengan X plus 1 dan FOGX sama dengan X kuadrat plus 3X plus 1, tentukanlah Fx ya. Ini hasil F memetakan GX-nya ketahuan, kemudian GX-nya ketahuan. Nah, bagaimana Fx-nya? Nah, ini berarti bisa dengan cara GX-nya kita carikan inverse-nya atau G-1x ya. Kemudian FOG memetakan G-1x. Maka akan ketemu Fx. Ya, itu nanti kita coba. Nah, ini juga mirip seperti tadi ya. Tentukan FOGX jika diketahui seperti ini. Fx sama dengan 1 plus x jika x lebih besar atau sama dengan 0. Fx sama dengan 1/x jika x lebih kecil dari 0. Kemudian Gx sama dengan x per x min 1 jika x lebih besar dari 1. Kemudian Gx sama dengan 2x min 1 jika x lebih kecil atau sama dengan 1. Di sini kita lihat kondisi-kondisi range x yang bisa saling bertemu. Nah, ini bisa ketahuan ini. X lebih kecil dari 0. Oh, ini enggak ya. X lebih kecil dari 0, kemudian x lebih besar dari 1, enggak saling ketemu ya. Kalau ini x lebih kecil dari 0 dan x lebih kecil atau sama dengan 1, ini bisa ya. Ini bisa, ini sama ini bisa. Kemudian x lebih besar daripada 1 dan x lebih besar atau sama dengan 0, ini bisa ketemu juga ya. Ada dua kondisi ini, Gx yang x per x min 1 ini ketemu dengan ini ya. Nanti tinggal berarti fungsi fx yang dipilih adalah yang kondisi x-nya adalah x lebih besar atau sama dengan 0 dengan x lebih besar dari 1, ini saling ketemu ya. Fx-nya 1 plus x, kemudian gx-nya adalah x per x min 1. Lalu Anda cari aja FOG-nya bagaimana antara ini dan ini. Kemudian yang ini juga saling ketemu antara ini dan ini. Lalu kita cek apakah ada kondisi lain. Kayaknya cuma dua kondisi aja ya. Cuma ini sama ini sama ini. Kalau tadi 3 kondisi yang bisa saling ketemu ya. Ya, itu caranya seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada salah satu contoh untuk menentukan fungsi inverse ya. Tadi soal yang ini menggunakan inverse, tapi bisa juga dicari tanpa menggunakan inverse ya. Di sini kita akan kembali mengulang fungsi inverse ya. Tentukan fungsi inverse atau kebalikan dari fungsi inverse fx. Jika diketahui fx-nya sama dengan 2x min 3, maka berapakah fungsi inverse dari fx-nya? Nah, caranya kita ubah dulu fx-nya sebagai y. Y sama dengan 2x min 3. Nah, kalau sudah kita ketahui y-nya, maka fungsi inverse ini sebenarnya mencari definisi x-nya. X-nya itu sama dengan berapa y. Maka nanti kita sendirikan x-nya gitu ya. Di sini 2x berarti y plus 3. Berarti x sama dengan y plus 3 per 2. Nah, ketemu. X ini sama dengan y plus 3 atau sama dengan fx plus 3 per 2. Berarti x-nya ini merupakan fungsi inverse dari fx ya. Maka di sini x sama dengan y plus 3 per 2 ini sama, kita ibaratkan bahwa jika x itu adalah suatu fungsi, itu adalah suatu fungsi yang memetakan y plus 3 per 2. Maka ini adalah fungsi inverse daripada y yang memetakan y plus 3 per 2. Maka di sini kita tulis saja apapun yang dipetakan oleh fungsi inverse di sini, maka bisa kita tulis yang dipetakan ini adalah x ya, sehingga ini bentuk ini menjadi fungsi inverse dari fx yang sama dengan x plus 3 per 2. Jadi yang terpenting teman-teman, apa yang diinverskan itu kita cari dulu fx-nya atau gx-nya ya.
Kemudian kita jadikan Y, lalu setelah ketemu Y, maka lawannya kita cari X-nya. X-nya sama dengan berapa Y? Nah, X-nya inilah yang menjadikan fungsi inverse-nya ya. Kemudian di sini kita ubah aja jadi X. Karena X ini adalah yang dipetakan oleh fungsi inverse. Saya yakin teman-teman mudah ya memahami ini ya. Nah, ini ada contohnya. Tentukan fungsi inverse fx sama dengan 2x per 3x min 1. Nah, ini kita ubah y dulu. Y sama dengan 2x per 3x min 1 ya. Y sama dengan 2x per 3x min 1. Di sini bagaimana supaya x-nya bisa sendiri ya. Ini Y dikalikan ini 3x min 1, kita pindah ke ruas kiri, Y kali 3x min 1 sama dengan 2x. Kemudian ini adalah sifat distributif ya, kita kalikan 3xy min Y sama dengan 2x. Nah, yang kita cari adalah bagaimanakah bentuk X-nya bisa di sebelah kiri semua ya, Y-nya bisa di kanan. Berarti supaya ini sepadan, ini harus kita keluarkan X-nya ya. Berarti 3xy 2x-nya saya pindah ke kiri, min 2x, kemudian min y-nya saya pindah ke kanan jadi y. Ya, 3xy min 2x ini kalau kita keluarkan x-nya berarti x kali 3y min 2 sama dengan y. Nah, ini udah bisa ketemu x-nya. X-nya udah sendiri di sini. X sama dengan y per 3y min 2. Kalau udah ketemu bentuk x-nya berarti cukup di sini adalah ini adalah f min 1 x-nya sama dengan x per 3x min 2 ya. Seperti ini ya. Kemudian kita tentukan fungsi inverse dari fx jika diketahui fx sama dengan 1 min x min 1 per 3x plus 2. Ya, intinya sama, kita cari y-nya aja. Ya, y sama dengan fx sama dengan 1 min x min 1 per 3x plus 2. Berarti ini adalah ini y sama dengan 1 min ini x, berarti ini y-nya bisa kita pindah ke kiri. Jadi 1 min y sama dengan x min 1 per 3x plus 2 ya. Kemudian kita kalikan 3x plus 2 nya kita kalikan ke kiri ya. 1 min y dikali 3x plus 2 menjadi x min 1. Nah, di sini supaya seperti tadi ya, kita harus mencari bagian yang hasil dari sifat perkaliannya ini ada yang memuat x. Walaupun ini y-nya ikut, tapi ada yang bisa dikeluarkan x-nya ya. Berarti ini 3x min 3xy 3x min 3xy ditambah 2 min 2y ya, ditambah 2 min 2y. Nah, ini sama dengan x min 1. Nah, kita lihat di sini ada ini 2y, 2y kita pindahkan ke kanan, kemudian plus 2 kita pindahkan ke kiri, jadi min 3 ya. Berarti ini 2y min 3, kemudian ini 3x, x-nya pindah ke kanan, x-nya pindah ke kiri jadi 3x min x jadi 2x. 2x min 3xy sama dengan 2y min 3. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa x-nya bisa kita keluarkan, kita faktorkan ya. X kita keluarkan berarti dalam kurung 2 min 3y ya. X kita keluarkan berarti 2 min 3y. Sama dengan 2y min 3. Maka di sini x-nya bisa sendiri kan. X sama dengan 2y min 3 per 2 min 3y ya. Kalau x-nya bisa sendiri di sebelah kiri, maka kita bisa menentukan fungsi inverse-nya. Tapi kalau misalkan di sebelah kiri ini masih memuat y, nggak bisa kita sendirikan x-nya, berarti kita belum ketemu fungsi inverse-nya. Ini hati-hati, pada bagian ini kita harus bisa memilih mana yang bisa difaktorkan sehingga x-nya sendiri, lalu y-nya pindah ke ruas kanan ya. Sehingga kita bisa menentukan x-nya yang menjadi f min 1x ya. Ini memang agak hati-hati di sini. Ini 3x 1 kali 3x ditambah 1 kali 2 3x plus 2 min 3xy min 2y 3x plus 2 min 3xy min 2y ini sama dengan x min 1. Kemudian kelihatan ini 2y harus ke kanan ya, 2y harus ke kanan. Yang ini yang masih ada x-nya ini bisa menjadi kunci supaya x-nya sendiri. Karena x-nya sifatnya distributif, maka x-nya kita kalikan dengan 2 min 3y. Jadi kalau di sini teman-teman melihat seperti ini ya, yang pertama kita ke kanan kan adalah yang ada y-nya saja ya. Ketahuan di sini tinggal ada yang muat x sama xy, oh pasti x-nya difaktorkan.
berarti X-nya dikeluarkan. Nah, maka di sini yang di dalam kurung hanya memuat Y, Y-nya tinggal kita, yang di dalam kurung ini yang memuat Y tinggal kita pindah ke kanan, ya, sehingga X-nya sendiri. Jadi seperti itu untuk mencari fungsi inverse. Ya. Nah, ini kita langsung masuk dulu ke grafik fungsi ya. Jadi langkah-langkah menggambar grafik fungsi, yang pertama adalah kita buat tabel untuk mendapatkan koordinat titik yang memenuhi persamaan. Kemudian kita tentukan letak titik tersebut dalam bidang koordinat kartesius. Kemudian kita hubungkan titik tersebut dengan sebuah kurva yang smooth ya, kurva, karena garis itu adalah kumpulan titik yang saling berhimpit sehingga disebut kurva ya. Nah, untuk grafik linear ini seperti persamaan gradien pada waktu SMP ya, dirumuskan dengan Y sama dengan AX plus B atau MX plus C kalau dulu ya. A itu adalah gradien, kemudian X berubah atau absisnya, kemudian B ini adalah koefisien naik turunnya suatu garis. Kalau dulu M itu gradien ya, kemudian plus C, jadi konstanta untuk naik turunnya suatu garis atau titik perpotongan di sumbu Y. Nah, cara membuat grafik ini kita cari titik potong sumbu X ya. Cara mencari titik potong sumbu X berarti Y-nya harus 0. Nah, jadi X yang Y-nya 0 pasti adalah titik potong pada sumbu X ya. Y sama dengan 0, maka X-nya ketemu. Kemudian mencari titik potong pada sumbu Y, kita berarti harus memberikan nilai X sama dengan 0. Maka akan ketemu Y-nya ya. Titik potong pada sumbu Y itu pasti ketika X-nya 0. Nah, seperti ini ya, pasti akan ketemu. Gambarkan grafik Y sama dengan 2X plus 6. Nah, berarti di sini untuk mencari titik potong pada sumbu Y, maka X-nya harus 0. X 0, Y-nya 6. Oh, 0,6. Titik potong pada sumbu Y-nya pada sumbu 0,6. Kemudian, titik potong pada sumbu X, berarti Y-nya harus 0. 0 sama dengan 2X plus 6. Oh, berarti min 2X sama dengan 6. X-nya min 3. X-nya min 3 ya. Titik perpotongan pada sumbu X min 3,0. Y-nya harus 0, ketemu X-nya min 3. Nah, seperti ini ya. Kalau di mapelnya tinggal kita masukkan seperti ini perintahnya. Kemudian ketika sudah ketemu, kita masukkan persamaannya, maka di sini plot dari berapa sampai berapa. Min 3 sampai dengan min 3 1 ya ini ya. Min 3 sampai dengan 1. Ini kalau diubah jadi 0 bagaimana? Ini bisa coba kalau ada yang menginstal Maple ya. Gambarkan grafik Y sama dengan min X plus 5. Berarti gradiennya berapa ini? Min 1. Oh ya, tadi gradiennya berapa? Ini gradiennya 2 ya. 2 itu kalau kita lihat di sini, gradien itu kan sisi tegak dibagi sisi horizontal ya, vertikal dibagi horizontal. Tapi ingat, kita lihat dulu dari horizontalnya. Kalau kita lihat dari horizontalnya, dari sini ke sini ya, ke kanan, kemudian ke atas. Ke kanan itu positif, ke atas itu positif. Berarti tegak bagi miring, karena arahnya tadi ke kanan dan ke atas, maka positif semua. Tegak bagi miring ini berapa? 6. Ini 4 ya. 6 per 4. 6 per 3 ya. Dari 0 ya hitungannya ya. 6 per 3. Oh, 2. Berarti gradiennya itu adalah sisi tegak bagi sisi horizontal itu 2 ya. Mengapa kok positif? Karena kalau dihitung dari ini, dari X ke Y, ini arahnya ke kanan dan ke atas. Ke kanan positif, ke atas positif ya. Kalau nanti misalkan miringnya seperti ini, berarti dihitung dari sumbu X ke kiri, kemudian ke atas. Nah, yang sisi atas ini positif, sisi kirinya negatif karena tadi ke kiri. Berarti gradiennya itu minus ya, kalau miringnya ke sana ya. Kalau miringnya ke sana, gradiennya positif. Nah, ini gradiennya minus. Oh, miringnya ke sini. Kemudian plus 5 ya. Y sama dengan min X. Ini simetris, tetapi garisnya naik ke atas karena plus 5 ya. Naik ke atas sebanyak 5 langkah atau pada titik potong 0,5 ya. Seperti itu. Yang terpenting untuk mencari titik potong pada sumbu Y, X-nya harus 0. Untuk mencari titik potong pada sumbu X, Y-nya harus 0 ya. Kemudian kita gambarkan grafik Y sama dengan X kuadrat min 3. Nah, ini sama juga. Untuk mencari titik potong pada sumbu Y,
X-nya harus 0 ya. Ketika X-nya 0 berarti Y-nya min 3. Kemudian untuk mencari titik potong pada sumbu X, karena kuadrat ini bisa dicerminkan ya, atau satunya positif satunya negatif ya. Makanya kemarin kalau belajar nilai mutlak itu mutlak X itu kalau lebih kecil dari lebih kecil dari 5 berarti X itu terletak antara mutlak X lebih ya, itu X terletak antara 5 dan min 5 ya. Jika mutlak X lebih kecil dari 5 berarti mutlak X itu nilai X itu adalah lebih besar dari min 5 dan lebih kecil dari 5 ya. Jadi simetris. Sama ini untuk kuadrat. Kuadrat ini misalkan 9 itu sama saja min 3 kuadrat dan 3 kuadrat ya. Ini juga untuk mencari titik potong pada sumbu X, Y-nya harus 0. Untuk mencari titik potong pada sumbu Y, untuk mencari titik potong pada sumbu X, Y-nya harus 0. Untuk mencari titik potong pada sumbu Y, X-nya harus 0 ya. Ini kita lihat ketika X-nya 0 maka Y-nya min 3. Kemudian ini kalau 0 berarti X kuadratnya sama dengan 3, akar 3 ya. Akar 3 itu ya 2 lebih sedikit. 0, 1. Ya, seperti itu ya. Nah, ini untuk grafik fungsi X sama dengan Y kuadrat. Ketika kita masukkan angka-angkanya, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya. X sama dengan Y kuadrat. Berarti 9 min 3, 9, 3. 9 min 3, 9, 3. Ini kebalikannya. Ya, seperti ini. Tinggal kita masukkan saja X-nya. Kemudian untuk grafik skibik atau pangkat 3 itu seperti ini ya, teman-teman ya. Karena pangkat 3 itu tidak genap, kecenderungannya negatif yang sini. Tidak seperti kuadrat, kalau kuadrat ke sini. Kalau pangkat 3 ke sini ya. Dan lebih curam kalau kuadrat tadi agak gendut gitu kurangnya. Kalau ini agak lancip ya. Lancip, kemudian yang sumbu kuadran ini di kuadran negatif dia turun. Ya, ini lukislah grafik fungsi mutlak X kuadrat min 4 ya. Nah, ini menggunakan persamaan nilai mutlak. Berarti kalau untuk Y sama dengan 0, tinggal ini dikuadratkan. Kuadratkan Y sama dengan 0. Kemudian untuk X sama dengan 0, nanti ketemu Y-nya ya. Nilai mutlak. Ya, kalau persamaan itu misalkan 0 sama dengan X kuadrat min 4 dimutlakan, berarti dikuadratkan kedua ruas, nanti mutlaknya hilang. Kemudian baru kita cari variabelnya ya. Kemudian perpotongan dua kurva. Bagaimana kita mencari titik perpotongan dari garis Y sama dengan min 2X plus 2 dan parabola Y sama dengan 2X kuadrat min 4X min 2. Ya, berarti kita samakan Y-nya ya. Untuk titik-titik perpotongan kuncinya kita samakan dulu Y-nya. Berarti 2X kuadrat min 4X min 2 sama dengan min 2X plus 2. Ini kita pindahkan ke kiri jadi 2X kuadrat min 4X plus 2X jadi min 2X. Kemudian min 2 lagi min 4 ya. Nah, sama dengan 0. Berarti kalau sama dengan 0 bisa kita bagi 2 ya supaya sederhana. Supaya X kuadratnya koefisiennya 1. 0 bagi 2, 0. Kemudian ini menjadi X kuadrat. Kemudian min X min 2. Ini bisa kita faktorkan seperti ini. Sehingga ketemu pembuat nolnya ya. X plus 1 kali X min 2. Pembuat nolnya min 1 sama 2 ya. Jika X sama dengan min 1, kita masukkan ke sini. Y-nya sama dengan 4. Kemudian jika X sama dengan 2,
kita masukkan ke sini, y-nya sama dengan min 2, maka ketemu. Titik potongnya adalah min 1,4, 2, min 2, ya, seperti ini. Kuncinya adalah y-nya disamakan, ya. Jadi titik potongnya itu adalah ketika y-nya antara kedua garis tersebut sama. Ketika y-nya sama, maka ketemu x-nya, membuat yang menyebabkan perpotongannya itu. Kemudian untuk grafik linear ya, jika diketahui titik A itu adalah x1, y1, dan B adalah x2, y2, maka jarak antara titik A dan B adalah ini Pythagoras, ya. Selisih antara x1 dan x2 dikuadratkan ditambah selisih antara y2 min y1 dikuadratkan lalu diakar, ya. Jadi suatu koordinat itu kan x1 titik y1, x2, y2 itu kan pasti membentuk semacam pola segitiga, ya, karena setiap titik itu punya koordinat komponen x dan komponen y, ya. Ada siku-sikunya. Nah, maka jaraknya itu ya sisi miringnya yang dibentuk antara komponen x dan komponen y antara keduanya. Nah, komponen x-nya adalah ini selisih x2 min x1 dikuadratkan ditambah y2 min y1 kuadrat diakar, ya. Diakar ini adalah Euclidean distance atau Pythagorasnya. Nah, persamaan garis yang melalui dua titik tersebut adalah ini, ya. Y2 min Y1 per X2 min X1 ini adalah gradien daripada titik-titik itu. Kemudian Y min Y1 per X min X1 ini adalah sembarang titik, gradien daripada sembarang titik itu kepada titik yang pertama. Itu pasti sama dengan gradien yang diketahui dari dua titik tersebut, ya. Jadi ini nanti ketemu garis yang melalui dua titik itu, ya, dengan rumus ini, ya. Nah, seperti ini contohnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,1 dan 4,7 dan tentukan jarak antara dua titik tersebut. Jarak antara dua titik tersebut tinggal dikurangi, kuadratkan, ditambah 1 kurangi 7 kuadrat, lalu diakar. Ini rumus Pythagoras. Kemudian tentukan jarak antara tentukan persamaan garis yang melalui dua titik itu, tinggal kita pakai rumus tadi. Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 kali X min X1. Yang kita pakai Y1-nya adalah yang ini, ya. Ini X1 Y1, ya, berarti Y min 1 sama dengan Y2 min Y1, Y2-nya 7, Y1-nya 1, kemudian X2 min X1, X2-nya 4, X1-nya 2, 4 min 2 kali X min X1, X min 2, ya. Nah, ketemu, tinggal kita masukkan persamaannya. 3 kali X min 2, Y min 1, ketemu nih. Persamaan garis antara dua titik itu, yang terbentuk antara dua titik itu adalah Y sama dengan gradien 3A. Kemudian koefisiennya min 5. Y sama dengan 3X min 5, ya. Jarak antara dua titiknya tinggal kita selisihkan saja. X2 min X1 ini 2 min 4, ya. Atau dibalik sama aja, kuadratkan, kemudian tambah Y2 min Y1 7 min 1 kuadrat, ya. Jumlahnya dikuadratkan, jumlah kuadratnya diakar, ya. Titik tengah itu seperti ini rumusnya, ya. X1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2. Ini titik tengah daripada garis tadi, ya. Oke, ini tidak saya bahas yang ini, tapi yang soal-soal di atas tadi ada pembahasannya di sini, ya, teman-teman, ya. Untuk soal yang nah, ini coba kita lihat. Untuk soal ini sepertinya yang 1 min X, betul, ya. Oke, soal ini slide 6, halaman 6 itu saya bahas di sini, ya, di halaman 3. Jadi fx sama dengan 1 min x kuadrat jika x lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian fx sama dengan x jika x lebih besar dari 0. Kemudian gx sama dengan min 2x jika, saya besarkan,
jika X lebih kecil daripada 1. Lalu Gx adalah, atau Gx sama dengan 1 min X jika X lebih besar atau sama dengan 1. Ya. Carilah F min Gx-nya. Ya. Berarti ada 3 kondisi. Nah, ini kondisinya adalah X lebih kecil atau sama dengan 0, kemudian X itu antara 0 dan 1 ya, kemudian X lebih besar daripada 1 ya. Jadi ada 3 kondisi. Ini kondisinya. Pasangan kondisi nanti menentukan bagaimanakah pemilihan fx dan gx-nya ya. Ini kemudian kondisi X lebih kecil atau sama dengan 0. X lebih kecil sama dengan 0 bisa beririsan dengan X lebih kecil daripada 1 ya. Ini nanti beririsan dengan X lebih kecil daripada 1. Kemudian X lebih besar daripada 1 bisa beririsan dengan X lebih besar daripada 0 ya. Oke. Sekarang pada kondisi yang pertama, untuk X lebih kecil sama dengan 0, maka Gx yang dipakai adalah X lebih kecil dari 1 karena saling bertemu ya. Maka di sini kita tinggal pilihkan saja yang X lebih kecil atau sama dengan 0 itu adalah fx-nya 1 min X kuadrat. Sedangkan yang kita inginkan adalah f min Gx, berarti 1 min X kuadrat dikurangi fungsi Gx. Yang mana yang bisa bertemu dengan kondisi X lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, Gx-nya yang dipakai adalah kondisi ketika X lebih kecil daripada 1. Berarti ini ya, min 2X ya. Oke, berarti 1 min X kuadrat tadi ya, fx-nya dikurangi dengan ini, Gx-nya yang X-nya lebih kecil dari 1. Min 2X. Sehingga menjadi 1 min X kuadrat plus 2X ya. 1 min X kuadrat plus 2X. Kemudian untuk kondisi X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 1, tinggal kita turuti saja. X lebih kecil daripada 1, X lebih besar dari 0. Oh, X-nya ini. Gx-nya yang min 2X, berarti F min Gx-nya X min 2X ya. X min 2X berarti 3. Kemudian untuk X lebih besar atau sama dengan 1, itu beririsan dengan X lebih besar daripada 0 ya. Berarti fx-nya adalah yang X ya. Kemudian Gx-nya adalah yang X lebih besar atau sama dengan 1 atau 1 min X ya. Berarti f min Gx itu adalah X min fungsi Gx-nya yang X lebih besar daripada atau sama dengan 1, X min 1 min X ya, ini ya. Ini ya. Yang bertemu adalah kondisi X lebih besar daripada 0 untuk fx-nya, kemudian untuk Gx-nya adalah X lebih besar atau sama dengan 1, berarti X min dalam kurung 1 min X ya. Hasilnya ini. Oke, ini untuk soal berikutnya ya. Untuk soal berikutnya, ya ini. Soal halaman 11. Oh bukan ini. Nah ini ya. Soal halaman 12 ya. Seperti apa soalnya tadi? 1/2x min 1. Oke. 1/2x min 1. Bukan ini ya. Oh ini ya, oke. Soal slide nomor 12. Ya, soalnya ini ya. Fx sama dengan akar 1 min X kuadrat. Gx-nya adalah sama dengan 2X kuadrat. Tentukan FOGX dan GOFX. Oh, sorry. Ini bukan. Ini slide nomor 11. Slide 12-nya yang ini ya, soalnya ya, maaf ya. Yang ini, nah ini yang saya bahas. Soal slide nomor 12 ini ya, diketahui fx sama dengan 1/2x min 1, kemudian diketahui FOGX-nya sama dengan x per 3x min 2. Berapakah gx-nya? Nah, untuk menyelesaikan ini berarti kita mencari gx-nya. Yang diketahui adalah FOGX dan fx. Nah, kuncinya bagaimana? Supaya ketemu gx, berarti bisa kita gunakan ini ya. Supaya ketemu gx-nya bisa kita gunakan F inverse memetakan FOGX. Sehingga ini nanti hilang. Yang ketemu adalah gx.
Ya, oke, ini cara yang pertama. Kita nggak pakai cara ini ya, nggak pakai cara F inverse ya. Cara yang pertama ini pakai cara seperti ini. Misalnya pakai cara seperti ini. Fx sama dengan 1/2x min 1, Fogx-nya sama dengan x per 3x min 2. Berarti Fogx itu kan sama dengan F memetakan Gx ya kan. F memetakan Gx itu hasilnya x per 3x min 2. Nah, F memetakan Gx itu sendiri, kalau saya nyatakan dalam fungsi f berarti 1/2Gx min 1 ya. 1/2Gx min 1 sama dengan x per 3x min 2. Nah, ini akan ketemu Gx-nya dengan persamaan ini ya. Berarti 3x min 2 sama dengan ini ya, x dikali 2Gx min 1. Ini tinggal dikalikan saja. 3x min 2 sama dengan 2x Gx min x ya, ketemu ya nanti ya. 3x min 2 x min x-nya pindah ke kiri jadi plus x sama dengan 2x Gx. Nah, ketemu Gx-nya adalah 2x-nya dipindah ke kiri, 4x min 2 per 2x. Cara yang pertama ini. Cara yang pertama dengan memahami mana yang dimasukkan ke dalam fx ya. Nah, Gx-nya bisa ketemu. Kemudian ini cara kedua, ini menggunakan rumus yang ini tadi ya. Karena di sini diketahui Fogx itu sama dengan x per 3x min 2, kemudian diketahui fx, kita diminta mencari Gx-nya. Berarti f ini harus hilang. Bagaimana supaya menghilangkan f-nya? Berarti kita harus mencari fungsi inverse dari f. Nah, karena ada rumus ya, fungsi inverse dari f yang memetakan Fogx, maka akan menjadi hasilnya adalah Gx ya. Supaya Gx-nya hilang, di sini f di depannya yang memetakan Gx itu harus dipetakan ke dalam f inverse sehingga Gx-nya hilang atau ketemu Gx-nya. Nah, ini kita coba ya. Bagaimana kita memetakan fungsi inverse daripada Fgx ya. Nah, nanti kalau dengan melakukan seperti ini maka Gx-nya akan ketemu. Ya kan? Ini kan sama dengan F inverse yang memetakan Fgx ya. F inverse yang memetakan Fgx. Nanti Gx-nya akan ketemu atau berdiri sendiri Gx-nya. Nah, caranya untuk mencari F inverse berarti ini kita ubah dulu ke dalam fungsi inverse. Fx sama dengan 1/2x min 1. Fx-nya kita jadikan y ya. Tadi ya contohnya masih ingat. Berarti y sama dengan 1/2x min 1. Nah, ini ketemu. 2x min 1 yang pindah ke kiri, di atas jadinya 2x min 1 sama dengan 1 per y. 2x sama dengan 1 per y plus 1. X sama dengan 1/y plus 1 kali setengah ya, dalam kurung kali setengah. Nah, sehingga ketemu di sini fungsi inverse y sama dengan x sama dengan 1/2y plus 2. Ya, ini kita ubah langsung saja. Apapun yang dipetakan di sini, ini adalah fungsi inverse dari fx ya. Fungsi inverse x berarti 1/2x plus 2. Nah, ketemu ini fungsi inverse-nya. Sekarang kita ingat, supaya Gx-nya muncul, berdiri sendiri, berarti fungsi inverse ini nanti memetakan Fgx. Nah, ini Fgx-nya udah ketemu. Fgx-nya adalah x per 3x min 2. Sekarang x per 3x min 2 kita masukkan ke dalam rumus fungsi inverse-nya ini ya. Berarti ini Fogx-nya kita masukkan ke dalam ini ya, ke dalam x-nya yang di sini. Nah, sekarang kita mulai ini, berarti F inverse memetakan Fgx. Berarti tadi hasil F inverse-nya adalah 1/2x plus 2, x-nya kita isi dengan Fgx. Atau Fgx itu adalah x per 3x min 2. Nah, kita isikan aja di sini. Nah, hasilnya 1/2x per 3x min 2. Berarti ini dibalik saja ya. 1/2/3 berarti 3/2. Ini juga dibalik ya. Berarti 3x min 2 per 2x ditambah 1/x per 2x ya. Tambah setengah ya. Kita samakan menyebutnya, jadinya seperti ini. Sama seperti yang cara pertama ya. Ketemu juga ya. Gx-nya 4x min 2 per 2x ketemu ya. Oke. Ini udah ketemu. Kemudian yang ini bagaimana ini? Jika Gx sama dengan x plus 1 dan Fogx atau Fgx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 1, maka tentukan Fx-nya. Nah,
Kalau menentukan fx-nya, bagaimana f-nya berdiri sendiri? Berarti kita cari fungsi inverse dari gx. Kemudian FOG memetakan G inverse ya, sehingga G-nya akan hilang ketemu fx ya. Tapi bisa juga dengan cara konvensional ya. Kita coba di sini. Untuk berikutnya, oh yang di bawah ya. Oke, ini slide nomor 13, betul ya, nomor 13 betul. Soalnya seperti ini, gx sama dengan x plus 1, diketahui FOGX sama dengan x kuadrat plus 3x plus 1. Tentukan fx-nya. Nah, ini kalau kita menggunakan cara konvensional seperti ini. FOGX itu adalah fgx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 1. Ingat ya, yang di sini berarti fgx itu gx-nya dipetakan oleh fungsi f ini ya. Berarti ini kalau kita ganti, ini gx kuadrat plus 3gx plus 1 ya. Oke. Ini gx-nya itu sama dengan berapa di sini? Oh, gx sama dengan x plus 1. Berarti kalau saya salin, f memetakan x plus 1 itu adalah ini ya. Karena FOG adalah x kuadrat plus 3x plus 1. Berarti f memetakan x plus 1 adalah ini. Ya. Lalu supaya ketemu fx bagaimana? Berarti di sini harus fx ya. Ingat ya, tadi kalau di sini misalkan dikurangi atau diapain, ini juga dikurangi atau diapain ya x-nya ya. Oke, ini fx plus 1, berarti supaya jadi fx berarti di sini harus kita kurangi 1. Oke. Berarti harus kita kurangi 1 ya. Fx plus 1 sama dengan x kuadrat plus 3x plus 1. Berarti ketika fx plus 1 min 1, di sini x-nya juga harus dikurangi 1. Dalam kurung x min 1 kuadrat ditambah 3 kali x min 1 plus 1. Mengapa? Kok langsung dikurangi 1? Karena x plus 1-nya saja tadi udah x ya. X plus 1 saja itu sudah x kuadrat plus 3x plus 1. Berarti kalau ini dikurangi 1, berarti tinggal x min 1 atau x min 1 kuadrat ditambah 3x min 1 ya, plus 1 ya. Karena ini dikurangi 1, berarti di sini jadi fx. Nah, fx-nya sama dengan, tinggal ini dioperasikan saja. X kuadrat min 2x plus 1 plus 3x min 3 plus 1 ya. Jadi fx-nya adalah x kuadrat plus x plus min 1, jadinya x kuadrat plus x min 1. Ini tinggal x kuadrat min 2x plus 1 ditambah 3x min 3 tambah 1 ya. Ketemu ini. Kemudian menggunakan cara FOGX memetakan inverse G, inverse fungsi G, maka akan ketemu fx ya. Jadi FOG memetakan G inverse itu akan ketemu fx atau G-nya hilang. Oke, kita cari dulu G inverse-nya. Tadi Gx-nya adalah x plus 1, berarti untuk menjadikan inverse kita ubah dulu Gx ke dalam Y ya. Y sama dengan x plus 1, maka x-nya kita sendirikan, x sama dengan Y min 1. Oh, berarti fungsi G inverse-nya adalah x min 1. Nah, sekarang fungsi G inverse ini kita masukkan ke dalam FOG. Nah, FOG-nya berapa tadi? FOGX-nya adalah x kuadrat plus 3x plus 1. Maka G inverse X-nya kita masukkan ke dalam X yang ada di sini ya. Berarti berapa? G inverse X-nya itu adalah X min 1. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke persamaan FGX-nya atau FOG-X-nya. Berarti X min 1 kuadrat ya. Kita ikuti rumus ini ya. X min 1 kuadrat ditambah 3 kali X min 1 plus 1 ya. Kita hitung sama ya ternyata ya hasilnya ya. Fx-nya ketemu sama dengan x kuadrat plus x min 1 ya, sama ya dengan konvensional. Jadi bisa menggunakan cara ini, bisa menggunakan cara konvensional ya. Oke, teman-teman tinggal pilih yang mana gitu. Kemudian soal yang tadi, nah seperti ini ya. Ini fx sama dengan ini nomor 14, slide ke-14, kayaknya di atas yang tadi. Yang ini ya, sepertinya yang ini. Oke, fx betul nggak? 1 plus x
Oh, bukan ya. Oh, ini sama ini teman-teman. Oke, yang ini belum saya bahas ya, tapi caranya mirip ya. Silahkan Anda cari range X yang bisa bertemu, kemudian itulah yang menjadikan fx dan gx-nya bisa dioperasikan. Ya, Anda harus cari pasangannya daripada ini ya. Ini belum, tapi caranya mirip seperti yang sudah dibahas tadi ya. Seperti ini. Ini rupanya saya lupa belum mengerjakan itu, tapi caranya mirip. Intinya kita cari range yang bisa ketemu ya. Range yang bisa ketemu itu menentukan pasangan fx dan gx-nya, baru kita operasikan apa di sini. Misalkan f plus g atau f min g ya. Kita pilih kondisi yang bisa saling bertemu, kondisi x-nya, range x-nya yang bisa bertemu. Seperti itu teman-teman ya. Berarti kalau ini x lebih besar atau sama dengan 0, x lebih kecil dari 0, ini nggak ketemu. X lebih besar atau sama dengan 0, x lebih besar daripada 1, ini ketemu ya. Ini sama ini bisa. Kemudian x lebih kecil dari 0, x lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1, ini dan ini ketemu. Ini dan ini ketemu ya. Kalau x lebih kecil dari 0, x lebih besar dari 1 nggak bisa ketemu ya. X lebih kecil atau sama dengan 1 bisa juga dengan x lebih besar atau sama dengan 0, ini bisa. Ini sama ini bisa ketemu juga. Berarti ada 3 kondisi ya. Ada 3 kondisi. Yang pertama, kondisi yang pertama, x lebih besar atau sama dengan 0 dan x lebih besar daripada 1 ketemu. Kemudian ini x lebih kecil dari 0 dan x lebih kecil sama dengan 1 ketemu. Kemudian ini ya, x lebih besar atau sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan 1, berarti x antara 0 dan 1, ini bisa juga pasangan ini ya. Tentukan FOGX. Nah, ini nanti teman-teman menentukan FOGX-nya berdasarkan range yang bisa berpasangan. Nah, range yang bisa saling ketemu itu nanti F-nya diambil, G-nya diambil, lalu Anda operasikan FOGX-nya. Caranya mirip seperti yang sudah ada tadi. Oke, demikian teman-teman mungkin untuk kuliah asinkron ini ya melalui video. Semoga teman-teman tetap semangat, jangan patah semangat. Ingatlah bahwa kalkulus ini harus banyak berlatih, dan supaya ringan seperti yang sudah saya ajarkan, sudah saya pesankan, kerjakan secara estafet dan saling bekerja sama ya ketika berlatih. Supaya apa? Kerjasama ketika latihan itu baik akan memudahkan pemahaman, agar nanti ketika kerja sendiri-sendiri, ketika ujian teman-teman mahir ya. Jadi kerja kelompoknya bukan ketika ujian, tapi ketika berlatih, ketika belajar, sehingga Anda tidak terlalu terbebani. Misalkan ada 100 soal, berarti nanti dibagi rata. Setiap mahasiswa mengerjakan secara estafet berapa soal, sehingga 100 soal itu diselesaikan oleh satu kelas ya. Bukan berarti satu mahasiswa mengerjakan 100 soal. Ini misalkan nanti tugasnya ada 100 soal gitu. Silakan dibagi, misalkan ada 20 mahasiswa, berarti setiap mahasiswa mengerjakan 5 soal yang berbeda ya, kalau 100 soal ya, seperti itu. Sehingga terasa ringan. Nanti yang bisa mengerjakan soal yang sulit, tanya ke teman yang lain, saling bertukar. Nah, ini cepat, mempercepat pemahaman. Tidak terlalu lama waktunya terbuang dan pemahamannya cepat ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Demikian video ini ya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa selalu berdoa, jaga kesehatan, dan selalu semangat untuk berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.